Jadi hamba saya itu terbagi menjadi dua. Ada hamba saya yang memang garis keturunan bapak ibunya itu merupakan hamba saya. Memang ada juga yang hamba saya hasil peperangan ataupun hasil begal. Jadi ceritanya adalah begini. Sayyidina Adas ini merupakan orang Yunani, yang ketika itu mendengar bahwasanya di bangsa Arab ada seorang nabi yang diutus. Ketika mendengar hal tersebut, akhirnya beliau berniat untuk menuju ke negara Hijaz, yaitu negara Arab. Sampai kemudian di pertengahan jalan beliau dibegal oleh seseorang dan kemudian beliau dijadikan budak. Singkat cerita, akhirnya beliau dibeli oleh Utbah bin Rabi'ah dan dipekerjakan beliau untuk menjaga kebun anggur. Milik siapa? Milik Utbah. Utbah ini merupakan orang kaya Mekah. Jadi kalau zaman dahulu, kalau zaman sekarang itu seseorang memiliki villa-villa di kota Taif, kalau zaman dahulu orang-orang kota Mekah itu memiliki kebun-kebun di sini. Salah satunya milik Utbah yang dijaga oleh Adas radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Adas ini bagaimana kisah Islamnya ketika itu Rasulullah pun akhirnya bersandar di kebun milik Utbah tadi, yang kemudian Utbah pun melihat kasihan dengan keadaan Rasulullah, lalu beliau mengatakan kepada Adas, wahai Adas, kasihlah Muhammad dan temannya itu satu wadah yang berisi dengan anggur. Ketika disodorkan kepada Rasulullah SAW anggur tadi, akhirnya pun beliau memakan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menggunakan tangan kanan. Dengan ketika Sayyidina Adas mendengar Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu beliau kaget. Siapakah ini? Apakah ini seseorang yang diutus oleh Allah kepada bangsa Arab? Ketika ditanya-tanya, sebelum dia bertanya, Rasulullah pun menanyakan terlebih dahulu. Wahai Adas, kau dari mana? Dari Yismi. Yismi itu adalah sebuah kota yang ada di Yunani. Nah, kata Rasulullah, anta min Yunus bin Matta, engkau berasal dari Nabi Yunus, karena Nabi Yunus itu diutus dari bangsa Yunani lama ya. Akhirnya dia pun bertanya-tanya, kok engkau tahu siapa Yunus itu? Ya, Rasulullah pun mengatakan, Yunus bin Matta nabiyyun wa ana nabiyyun. Yunus bin Matta adalah seorang nabi dan saya juga seorang nabi. Nah, dari situlah akhirnya si Adas ini mengecek apakah Nabi Muhammad ini benar-benar utusan Allah, apakah Nabi Muhammad ini benar-benar seorang nabi. Ketika dilihat tanda-tandanya, ada cap kenabian dan lain sebagainya, akhirnya pun Sayyidina Adas mengatakan, amantu bima ja'a bik wa amantu bika. Aku bersaksi bahwasanya aku beriman bahwasanya segala sesuatu yang engkau bawa itu adalah benar, yaitu apa? Allah sebagai Tuhan dan engkau sebagai Rasulullah. Di sebelah kanan ya. Kita tidak bisa masuk karena memang jalannya kecil. Nanti udah mas, depan. Nah, di sebelah kanan itu, ketika itu, jadi Sayyidina Adas ini merupakan obat pelipur hati bagi Rasulullah SAW. Karena ketika itu Rasulullah baru saja ditolak oleh kaum Taif, bahkan dicaci maki dan dilempari. Nah, ketika ada satu orang yang beriman, maka hati Rasulullah pun menjadi senang dan beliau bergembira. Inilah bisyarah dari Allah. Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, walaupun orang-orang Taif telah menolakmu, inilah ada satu orang yang telah beriman. Nah, depan ini ya, pagar depan ini.
Nah, yang sebelah kiri, sebelah kanan, mohon maaf, ini merupakan masjid Qur. Masjid Adasnya itu di mana? Tadi udah kiri. Udah. Iya. Masjid Adas sebelah kiri. Yang mana, Mas? Tadi udah lewat tadi. Kita kelewat berarti ya. Yang sini berarti Masjid Qur, Bapak Ibu. Nanti saya ceritakan. Nah, ketika beliau setelah dari ini Masjid Qur namanya. Ini Masjid Qur. Nah, bagaimana kisah dengan Masjid Qur ini? Jadi setelah beliau dari dari Adas tadi, akhirnya apa? Akhirnya beliau berjalan menuju Masjid Qur ini. Hada makan wuqufi Rasulullah SAW. Ini merupakan tempat berhentinya Rasulullah ketika selesai dari Adas. Jadi Adas itu sebelah sana, pagar waktu itu zaman Taif itu sebelah sana. Akhirnya beliau berhenti di sini, dan di sini ada sumber mata air. Nah, di Qur ini. Nah, atasnya ini lembah namanya Wadi Waj, lembah Waj. Lembah Waj ini memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki di tempat lain. Apa kemuliaan Wadi Waj? Kemuliaan Wadi Waj ini dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengharamkan umatnya untuk memetik ataupun membunuh hewan-hewan yang ada di Wadi Waj ini. Jadi dia seperti hukumnya seperti di tanah haram, di Wadi Waj. Dengan dua kisah tadi, Bapak Ibu, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sesulit-sulit hal-hal yang kita hadapi ini, segala sesuatu kok sulit banget yang kita hadapi ini, insya Allah ada jalan keluarnya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Para ulama mengatakan al-usru, kesulitan itu menggunakan ma'rifat. Ma'rifat itu ada alif lamnya. Sedangkan yusra itu adalah kemudahan menggunakan nakirah. Apa rahasia di balik ma'rifat dan nakirah ini? Rahasianya adalah bahwasanya kesulitan itu lebih sedikit daripada kemudahan itu sendiri. Jadi kita merasakan ini kok banyak banget kesulitan yang saya hadapi. Itu sejatinya bahwasanya masih banyak, bahkan lebih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan dan yang akan Allah berikan. Maka kita sebagai seorang hamba hanya dituntut untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu akan ditambah. Untuk menjaga sebuah nikmat, kita harus bersyukur. Nah, insya Allah perjalanan Bapak Ibu ini merupakan perjalanan ruhaniyah, berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah,